Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ini mungkin pembahasan terakhir saya, sahabat, mengenai ulasan-ulasan dari beberapa isi yang ada di dalam kitab Bahjatuz Zaman wa Salwatul Ahzan, karya daripada Sayyiduna Imam Jamaluddin Muhammad bin Zain bin Alwi Ibnu Sumaid. Ya, karena nanti kalau kebanyakan khawatirnya kekenyangan ya. Karena memang di sini tuh banyak sekali, hanya di satu kitab ini saja ya saya sudah menemukan sangat banyak sekali kisah-kisah yang di situ memang berangkatnya dari mimpi. Dan bahkan ada juga kisah itu yang sangat di luar akal. Ada semacam kayak Edo Tensei seperti itu, karena ada banyak kisah orang meninggal yang sudah meninggal itu ditemui secara sadar. Ya kan, kayak gimana itu ya, repot kita menghukuminya itu. Ya semuanya mungkin ya mungkin, tapi ya segitulah pokoknya. Untuk kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang mimpi-mimpi, sahabat, apalagi yang berbau halusinasi ataupun ya dari renungan-renungan itu enggak. Di kesempatan kali ini kita lihat di halaman 265. Ini merupakan kisah yang sebetulnya pembelajaran, tetapi ada hal-hal yang terselip di situ. Ini saya bacakan, saya ulaskan, nanti sahabat bisa memahaminya lah, biar kita saling membantu di dalam memahami seperti apa isi dari kisah ini. Ini dikisahkan ada seorang syekh bernama Umar bin Ahmad Bahamid As-Siyuni rahimahullah. Beliau ini adalah salah satu syekh yang pernah bermulazamah dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad atau menimba ilmu seperti itu. Dan pernah juga beliau ini suatu hari dikisahkan wa kana sayyiduna yastakhdimuhu fi ba'di syu'unihi. Ya, jadi Sayyiduna ini maksudnya adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad suatu hari ini pernah meminta agar dilayani oleh Syekh Umar bin Ahmad Bahamid, meminta agar dilayani oleh beliau di satu kesempatan di dalam sebagian urusan-urusannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, yang menarik adalah kisah ini. Wa kana yufatihu sayyidana fil khitabi. Syekh Umar bin Ahmad Bahamid As-Siyuni suatu hari ini membuka percakapan bersama Sayyiduna. Sayyiduna ini Sayyid kita, artinya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi penulis di sini itu biasanya kalau menulisnya adalah Sayyiduna, itu maksudnya adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, Syekh ini suatu hari mengawali pembicaraan seperti itu, mengawali pembicaraan dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad bima la yajsuru bihi ghairuhu. Nah, pembahasan yang diangkat di dalam pembicaraan itu adalah sesuatu yang sebetulnya orang lain selain Syekh Umar bin Ahmad Bahamid tidak berani untuk membahas itu atau membicarakannya, entah bertanya atau sekedar menyinggung, itu tidak berani. Nah, Syekh Umar bin Ahmad Bahamid As-Siyuni, di sini beliau berani bahkan mengawali pembicaraannya. Lima lahu minal wuddi wal yadi indahu. Ya, karena ini berangkat atas dasar Syekh Umar bin Ahmad Bahamid As-Siyuni itu memiliki rasa kecintaan. Kemudian ya kesempatan pula bersama dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kalau dalam pandangan saya ini kita pahami ya, pumpung ada kesempatan ya tanya gitu, seperti itu ya. Seperti apa yang dibicarakan itu? Lah ini dikisahkan waqad ra'aitu lahu su'alan li sayyidi. Kata penulisnya, aku telah melihat pertanyaannya ini ya, Syekh Umar bin Ahmad Bahamid. Aku melihat pertanyaan beliau yang dilontarkan kepada Sayyidi, kepada Sayyidku Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Yas'aluhu anil qutbi. Syekh Umar bin Ahmad Bahamid ini bertanya terkait tentang wali kutub. Ma huwa wa man huwa.
apa itu wali kutub? Siapa itu wali kutub? Fa'ajabahu, maka kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini menjawab pertanyaan itu dengan redaksi, in aradta an ta'rifa syai'an min awsafihi, jika engkau ingin tahu sifat-sifatnya, sifat-sifat wali kutub, ya min haitsul ijmali, dari sisi globalnya sajalah, dari sisi globalnya, fangdur qasidatana, maka kamu lihat qasidah kami, ya kayak semacam lantunan gitu ya, qasidah. Maka lihatlah qasidah kami, yaitu ahlan wa sahlan bil habibil wasil. Ini kalau kita artikan secara letterlek, ahlan wa sahlan, selamat datang Habib al-Wasil yang sudah wasola, ketemu, ya, sudah sampai. Apa maksudnya? Ya ini kayak semacam sindiran gitu sahabat ya. Tanya tentang wali kutub itu apa, siapa? Jawabnya malah ahlan wa sahlan bil habibil wasil. Lalu kemudian dilanjut, wa amma su'aluka amman huwa. Adapun terkait tentang pertanyaanmu, siapa itu wali kutub? Wa aina huwa, dan di mana wali kutub? Fahadha khilaful adabi minka. Ini adalah sebuah sesuatu yang tidak sesuai dengan adab. Ini kamu enggak beradab ini ya, kasarnya gitu ya. Wa fi hadza, ini analisa dari penulis. Jadi ini kisahnya sudah selesai sampai situ. Kemudian di sini dianalisa oleh sang penulis, wa fi hadza isyaratun. Nah, di dalam cerita ini ada sebuah isyarat, ada sebuah petunjuk, liman yafhamu, bagi orang yang faham, anna sayyidana huwa al-qutbu fi dzalikal waqti. Jadi bagi orang yang paham ini sebetulnya menjadi isyarat bahwa sayyiduna, sayyid kita yaitu Habib Abdullah Al-Haddad ya. Nah, beliau adalah wali kutub pada waktu itu. Padahal sebetulnya ini isyarat loh, kayak gitu ya. Wali kutubnya ya Habib Abdullah itu. Mungkin karena yang ngomongnya tapi enggak secara langsung, tapi dijawabi ahlan wa sahlan bil habibil wasil. Kemudian wa amma su'aluka amman huwa wa aina huwa fahadha khilaful adabi minka. Jadi enggak secara langsung aku, enggak seperti itu, tapi dikasih semacam isyarah. Ini dalam analisa sang penulis. Haitsu inna hadzal rajula al-muntasiba ilaihi. Nah, itu dipandang dari sisi bahwa sesungguhnya orang yang berintisab kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, intisab saya pikir bukan intisab dalam artian anak atau bapak, enggak dalam artian seperti itu, tapi ya intisab semacam guru murid seperti itu. Jadi kalau mudahnya kita bisa pahami begini, bahwa rajul, seorang laki-laki yang berguru kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu yang bagi Allah ya'taqida annal qutba ghairuhu. Ya, sebaiknya dia itu tidak beriktikad, tidak berkeyakinan bahwa wali kutub itu selain Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, sebagai murid itu harusnya ya memang baiknya seperti itu. Ya, tetapi ya harusnya memahami gitulah ya. Jadi kalau kamu jadi murid kok tanya kepada guru, Pak Guru, misalnya ini contoh sajalah, Pak Guru, ini wali kutub siapa sih? Nah, gurunya enggak jawab secara langsung, tapi kita bisa memahami ya. Kalau jawabannya seperti yang dilontarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya berarti wali kutubnya ya beliau sendiri kan gitu kasarnya. Tapi tidak dikatakan secara langsung. Nah, harusnya sebagai murid itu sang lelaki kalau bertanya kemudian jawabannya begitu, ya pahamnya begitu. Akan tetapi bal la yushaku ayyakuna siwahu, tapi ya tidak diragukan ada wali kutub selainnya. Lima huwa al-haqqu fi nafsi, karena itu memang dia memiliki hak juga di dalam dirinya selain Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu sebagai wali kutub. Tapi seenggaknya sebagai murid ya kamu meyakininya ya yang menjadi wali kutub adalah gurunya, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, itu sudah titik. Kemudian ini yang menarik, ini timpali lagi, itu analisanya kan seperti itu ya.
Lalu kemudian wal waqi'u indal khasi wal ami minan nasi. Nah, fakta menunjukkan faktanya adalah menurut manusia baik yang khas maupun yang am, annahu menurut manusia yang khas maupun yang am itu annahu al-qutbu al-ghaus ya. Menurut para manusia Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu ya wali kutub al-ghaus bila syakin wala iskalin, tanpa ada keraguan, tanpa ada iskal. Wa man dhanna annahu ghairuhu fi waqtihi, dan siapapun barang siapa yang berprasangka yang memiliki dzon bahwa wali kutub pada waktu itu adalah selain Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya fahuwa dhulalun, maka itu adalah sebuah kesesatan, itu sesat itu pada waktu Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Wa muhalun, dan itu muhal. Jadi wong zaman dulu kayak kasarnya ini wallahu alam entah klaim atau tidak, tetapi di sini redaksinya memang seperti ini sahabat. Wal waqi'u indal khasi wal ami minan nasi. Fakta menurut para manusia baik yang khas maupun yang am itu wali kutubnya adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, kan itu. Nah, sehingga kesimpulan terakhirnya ditimbali lagi wa man dhanna annahu ghairuhu fi waqtihi fa huwa dhulalun wa muhalum. Kalau ada orang waktu itu kok memiliki dzan bahwa wali kutub al-ghaus itu selain Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wah itu ya sesat itu dan enggak mungkin juga. Kemudian wa aidon, dan juga min haithiyatir rijali al-muntasibi, dan juga dilihat dari sisi seorang lelaki yang berguru, fala yakmilu akhdhuhu anhu, maka tidak sempurna pengambilannya, wayatimu, dan tidak sempurna pula istimdaduhu minhu hasil yang ia peroleh dari gurunya itu, illa bi'tiqadi ghayatil kamali, kecuali dengan meyakini poleh sempurna ya Pak ya, sempurna betul lah gitu. Maka kamu tidak bisa memperoleh apapun lah kasarnya gitu. Kamu tidak memperoleh kesempurnaan di dalam mengambil pelajaran itu kecuali kamu kalau berkeyakinan yang kamu ambil dari orang itu adalah orang yang sempurna. Nah, kemudian wabulugi mablagi nihayat rijali, dan yaitu memang betul-betul sempurna lah gitu. Itu dalam narasi yang sebetulnya sangat nampak sekali ya bagaimana tujuannya ini. Kemudian ditimbali lagi dengan alasan begini, li annaman kamula masyhaduhu azuma adatuhu. Ini sebuah kaidah bahwa orang yang sempurna cara pandangnya, cara pandang terhadap guru, jadi dia memandang gurunya ini sempurna, azuma madatuhu, maka ya besar pula apa yang ia peroleh. Jadi kalau kasarnya ini kita bisa simpulkan, ya seberapa besar sebagaimana kamu menilai gurumu, maka itulah yang akan kamu dapat dari gurumu itu. Nah, kalau kamu menilai, memandang gurumu itu adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, maka kamu juga akan mendapatkan itu yang diperoleh itu. Waqad qalu ma ma'nahu, maknanya apa ini? Ada yang bertanya. Waqad qalu ma ma'nahu. Orang-orang bertanya apa maknanya? Ya maknanya ini dijawab oleh penulis sendiri. La anfa'alil muridi, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang murid, wala arfa'a, dan tidak ada yang lebih mulia, lebih luhur bagi seorang murid, min i'tiqadihi, daripada keyakinannya al-kamala, dia meyakini sempurna fi syaikhihi, di dalam gurunya. Jadi tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang murid, tidak ada yang lebih luhur bagi seorang murid daripada meyakini gurunya. Dia itu meyakini gurunya sebagai orang yang sempurna, wa ta'zimihi, dan mengagungkan gurunya, wa ihtiramihi, dan ya menghormati gurunya. Seperti itu sahabat. Jadi kalau kita memandang dari sisi ini tentu sangat mudah sekali bagaimana orang itu akan menjadi ya, tapi wah ini ya kalau kalian oke dalam sisi ini oke lah, hormat itu kita sangat yakin hormat itu sebuah kewajiban kepada guru. Tetapi
Kalau kita memandangnya sedemikian rupa, ini nanti kan orang bisa, wah gurunya salah ya tetap dibenarkan. Nah, pada akhirnya dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang ketika dianggap sebagai khilaful adab atau kurang adab, nanti ini muridnya malah nggak berkembang. Ya kalau memang gurunya itu betul-betul dia sangat alim, luar biasa, ngos betul lah. Kalau enggak, ini kan repot. Ya maka bagaimana baiknya? Ya ini sikonnya sajalah ya. Jadi intinya pelajaran yang kita bisa ambil adalah ya kita hormat guru adalah sebuah kewajiban, dan kebenaran itu ya tetap kebenaran, salah yaitu tetap salah. Kebenaran dari siapapun itu tetap kita benarkan, salah dari siapapun yaitu tetap kita anggap salah. Jangan dibolak-balik. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.